مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحم ربي روحنا يا ربنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kita tunggu-tunggu, alhamdulillah, guru kita Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, mata'anallahu fi tuli hayati. Amin. Semoga beliau senantiasa panjang umur, sehat wal afiah. Amin. Untuk senantiasa bisa memimpin kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ribuan jamaah baik dari dalam ataupun luar kota Bekasi memadati lapangan Mustika Jaya Bekasi, Jawa Barat pada Senin 16 Januari 2023 lalu untuk menghadiri Maulid Akbar dan Haul Habib Ali bin Hashim bin Yahya. Turut hadir dalam haul ini Kapolres Bekasi Kombes Pol Hengki, Dandim 0507 Bekasi Letnan Kolonel Luluk Setianto, dan juga PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto. Haul diawali dengan kegiatan sholatan kepada Nabi besar Muhammad SAW, pembacaan tahlil, pembacaan maulid, dan pembacaan manakib Habib Ali bin Hashim bin Yahya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahu Kegiatan ini sekaligus sebagai obat pelepas rindu bagi jamaah kepada sosok Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya yang datang secara langsung untuk menyampaikan maudhoh hasanah. Apalagi kegiatan semacam ini sempat diadakan beberapa tahun belakangan lantaran pandemi virus corona yang mewabah di belahan penjuru dunia. Secara pribadi, dengan peringatan haul ini setidaknya kita mengenang perjuangan kebaikan beliau yang memang kita sebagai para penerus harus bisa mengikuti apa yang memang jejak-jejak langkah beliau, seperti pada dasarnya bagaimana perjuangan Habib Ali dalam pergerakan untuk menyatukan umat ini. Oleh karena itu kita selaku penerus ini sudah saatnya kita yang tadi dipesankan oleh guru kami Maulana Al-Habib Lutfi, sudah saatnya kita bersatu untuk membangun negeri ini. Dalam ceramahnya yang penuh makna, Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya menekankan pentingnya rasa nasionalisme dengan mengingat perjuangan para tokoh-tokoh bangsa. Beliau juga menyayangkan sejarah para tokoh-tokoh bangsa dan para ulama tanah air yang sudah mulai pudar di mata generasi saat ini. Anak-anak muda sebagai penerus bangsa seharusnya merasa malu dengan para pendiri bangsa yang telah mengorbankan jiwa raga untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mau menceritakan ini makam yang ziarah ramai, terkadang di Khalid. Ketika kita tanya, ini manakibnya riwayat hidup gimana Bib? Sisanya dengar cuma kiai saja, Masya Allah ini orangnya, tapi belajarnya dari mana, nggak paham ke saya. Karena apa? Tidak tertulis, tidak terbiasakan tertulis. Coba, itu diantaranya. Belum lagi yang lain-lain, tokoh-tokoh ulama yang ada di Indonesia ini.
Maka dari itu dengan adanya haul, peringatan untuk mengenang jasa para beliau. Apakah beliau hanya cukup mengajar? Apakah beliau hanya cukup beribadah untuk dirinya sendiri? Tidak. Sudah diawali dari mulai zaman Aceh, Pasai, sampai ke Pulau Jawa. Berapa beliau-beliau yang menjadi tokoh-tokoh, contoh-contoh perjuangan, menjadi bapak negara. Satu contoh yang luar biasa, mempunyai kontribusi yang luar biasa, menelurkan tokoh-tokoh yang luar biasa seperti Diponegoro, Kiai Mojo, Sedot Periode Dirjo, Ibu Kartini, Cuk Nyadin, Tengku Marcek Ditiro, dan lain sebagainya. Sehingga tegaknya kembali Sangsaka Merah Putih, berkibar kembali jasa siapa? Jasa para ulama dan jasa sepuh-sepuh bangsa Indonesia ini. Sehingga kita mengenal merah putih. Apa di dalam kandungannya merah putih? Di antaranya ada 3 hal: harga diri bangsa, jati diri bangsa, kehormatan bangsa. Ada di dalam merah putih sekalipun tidak berhuruf. Tinggal sejauh mana kita memahami. Bukan untuk kultus kepada bendera, tidak. Di zaman Sayyidi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau di zaman Rasulullah adanya bendera simbol perang. Jadi kayak kalau sekarang benderanya tank sendiri, yang bagian meriam sendiri, infanteri sendiri. Di zaman Rasulullah sudah ada begitu. Di zaman itu pun dijaga setiap pembawa bendera 4 orang. Jangan sampai bendera itu jatuh ke tanah. Luar biasa. Kalau ke panah atau ke tombak salah satu penjaga yang bawa bendera, cepat diraih, jangan sampai ke tanah. Terus begitu dan begitu estafet. Padahal bukan bendera kebangsaan, tapi harga diri pada waktu itu dicontohi oleh para beliau. Ada di antaranya kakaknya Imam Ali bin Abi Thalib, sahabat namanya Ja'far bin Abi Thalib. Kakinya sudah putus, tangannya sudah putus, berlumur darah, tapi sempat menjaga bendera tersebut dengan lehernya supaya tidak menyentuh tanah. Bagaimana bendera kebangsaan? Sejauh mana kita mempunyai kebanggaan? Maaf, bendera partai boleh banyak, tapi merah putih hanya 1. Betul tidak? Betul tidak? Merah putih cuma 1. Nah, tadi kita digugah dengan lagu kebangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa itu hanya lagu kebangsaan atau seremonial? Ini perlu anak-anak kita dari sedini mungkin tolonglah diajari, karena kita sudah banyak kehilangan para pejuang. Nanti tambah lama tambah hilanglah sudah. Cek sudah kepademan obor. Ini yang kita jaga sangat kuat sekali. Coba. Ternyata di dalam lagu kebangsaan mempunyai kandungan ikrar, bukan sekadar nyanyian atau lagu kebangsaan. Minta dibuktikan sebagai pengakuan selaku kita mengaku Indonesia tanah airku. Apakah dalam lagu? Apakah dalam kehidupan kita mempunyai kefanatikan selaku anak bangsa Indonesia yang tidak mudah tergoyahkan dan merasa handal beni, merasa memiliki kepada republik ini, bukan sekadar memiliki bentuknya dari Sabang sampai Merauke saja, tapi apa yang ada di Indonesia ini,
dari buah-buahan, dari pertanian dan lain sebagainya. Sejauh mana kita merasa memiliki apa yang ada? Kalau mampu kita merasa memiliki dan menghargai, insya Allah untuk ekonomi di Indonesia tidak lama tertanggulangi. Karena apa? Kami telah mengucapkan Indonesia tanah airku. Apa yang ada di dalam Indonesia milikku. Ekonomi milik kita semuanya. Pertanian milik kita semuanya. Semangat akan menanamkan di dalam dunia pertanian dan dalam dunia ekonomi, karena untuk menunjukkan Indonesia tanah airku. Kegiatan Haul Akbar semacam ini juga diharapkan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, serta para habaib dan ulama sebagai pewaris Nabi. Juga bisa semakin memperkuat jalinan silaturahmi antara umat Muslim. Bukan cuma itu, beliau juga menyebutkan bahwa dengan adanya haul ini, anak bangsa khususnya umat muslim bisa mengenang dan mengingat kembali perjuangan para tokoh-tokoh bangsa, para ulama dan habaib seperti Pangeran Diponegoro, Ibu Kartini, Cut Nyak-Dien, Cik Ditiro, dan lainnya. Ternyata alim ulama itu memang sangat dihargai banget ya beliau ya. Jadi kealimannya, kearifannya beliau, sehingga semua jauh-jauh dari, ada yang teman dari Cikampek tadi barusan datang juga ya, dari Kerawang semua pada datang gitu. Jadi beliau jadi panutan kita semua, makanya jauh-jauh juga saya bersama anak-anak datang. Ya harapannya sih lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik apa ya? Kita ngambil hikmah dari sejarah yang dihaulin lah, bisa kita tiru kan, suri tauladanya gitu. Suri tauladan beliau-beliau yang sudah meninggal ya, para alim ulama, terutama para pejuang yang memperjuangkan Islam ya. Jadi kita harus menghargai karya-karya beliau dan mengembangkan terus, mempertahankan Indonesia sampai ke titik darah penghabisan.